Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dengan NIM 2201040075. Di sini saya mau menjelaskan tentang beberapa kode etik profesi hukum. Ada yang pertama itu advokat. Kode etik advokat Indonesia atau KII mengatur bahwa advokat harus yang pertama menjaga kerahasiaan klien, yang kedua tidak menyuap, menipu atau memberikan informasi palsu, yang ketiga menjaga integritas, kemandirian dan tidak terpengaruh tekanan dari pihak manapun, yang keempat menghindari konflik kepentingan. Yang kedua itu ada arbiter. Arbiter sebagai pihak netral dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang pertama itu harus netral dan independen. Yang kedua tidak memihak kepada salah satu pihak. Yang ketiga menjaga kerahasiaan proses arbitrase. Yang keempat menghindari konflik kepentingan. Kemudian ada yang ketiga hakim. Hakim itu merujuk pada kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KIPPH, yaitu yang pertama wajib adil, jujur dan tidak memihak. Yang kedua bebas dari tekanan dan pengaruh eksternal. Yang ketiga menjaga martabat kehakiman. Yang keempat transparan dalam proses namun menjaga kerahasiaan perkara. Kemudian ada yang keempat jaksa. Jaksa mengacu pada kode perilaku jaksa atau undang-undang dan peraturan internal kejaksaan, yaitu yang pertama profesional dan berintegritas, yang kedua tidak boleh menyalahgunakan kewenangan, yang ketiga menjaga netralitas dan independen, yang keempat menghindari konflik kepentingan. Kemudian ada yang kelima yaitu notaris. Notaris tunduk pada kode etik notaris dan undang-undang jabatan notaris, yaitu yang pertama bersikap netral dan tidak memihak, yang kedua menjaga kerahasiaan akta dan data klien, yang ketiga tidak membuat akta yang melawan hukum, yang keempat berperilaku jujur, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian ada yang keenam konsultan hukum. Konsultan hukum yaitu kode etiknya mirip dengan advokat jika terdaftar sebagai advokat, yaitu yang pertama wajib menjaga kerahasiaan klien, yang kedua memberikan nasihat hukum yang jujur dan objektif, yang ketiga tidak menyarankan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kemudian ada yang ketujuh dosen hukum. Dosen hukum itu tunduk pada etika profesi pendidikan dan akademisi, yaitu yang pertama menyampaikan ilmu hukum secara objektif dan jujur, yang kedua tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, yang ketiga menghargai kebebasan akademik dan integritas ilmiah. Kemudian selanjutnya ada yang ke-8 peneliti hukum. Peneliti hukum menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, yaitu yang pertama tidak memalsukan dan atau hasil penelitian, yang kedua menghindari plagiarisme, yang ketiga menghormati hak cipta dan hak partisipan riset. Kemudian ada yang ke-9 legal officer atau in-house counsel, yaitu yang pertama loyal kepada perusahaan namun tetap patuh pada hukum, yang kedua memberi saran hukum yang jujur dan etis, yang ketiga menjaga rahasia perusahaan, yang keempat menolak praktik ilegal walau diperintahkan atasan. Kemudian ada yang keempat panitera pengadilan, yaitu yang pertama menjaga kerahasiaan dan integritas dokumen perkara, yang kedua tidak memihak dan menyalahgunakan kewenangan administratif, yang ketiga patuh pada peraturan internal Mahkamah Agung. Kemudian ada yang terakhir yaitu polisi atau dengan latar hukum bertanggung jawab dalam merancang atau menyetujui kebijakan hukum, yaitu yang pertama tidak menyalahgunakan posisi untuk kepentingan pribadi, yang kedua yang kedua menjaga etika komunikasi publik dan integritas hukum, yang ketiga mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku termasuk etika bernegara.
Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.